Halo, nama aku Gading Arini Pratiwi dari absen 12. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karen Natania Mandro. Absen? Nomor absen 17. Halo, nama saya Niki Nabia Prasetya dari absen 26. Halo semuanya, aku Zalfia Afsara dan 36. Halo, perkenalkan nama saya Mailakini Sacinera Zinobia. Saya absen 20. Halo guys, kali ini kami ingin mewawancari penjual ikan hias. Aku di sini ingin menjelaskan pengertian, asal-usul, serta jenis-jenis dari ikan glowfish. Glowfish adalah ikan hias air tawar hasil rekayasa genetika yang memiliki warna yang mencolok atau warna neon cerah dan dapat menyala di bawah lampu UV atau biru. Asal-usul dan genetiknya ikan glowfish ini awalnya dari gen ubur-ubur atau green fluorescence protein disuntikan ke dalam embrio ikan zebra untuk penelitian yang kemudian menciptakan warna neon unik. Jenis-jenis glowfish itu spesiesnya yang tersedia meliputi glowfish zebra, tetra, barbsay atau hiu pelangi, corydoras, dan cupang. Yang kedua, warna. Varian warna yang populer antara lain Starfire Red, Morris Pink, Sunburst Orange, Electric Green, Cosmic Blue, and Galactic Purple. Yang ketiga, ada perilaku ikan glowfish, yaitu ikan ini hidup berkelompok, disarankan memelihara setidaknya 6 ekor dari spesies yang sama. Jadi sekian penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, serta sejarah singkat dari saya. Terima kasih. Bapak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Haji Purwantio. Oke. Bapak udah berapa lama berada di sini? Bekerja di sini? Saya sebetulnya nggak terlalu fokus, tapi baru 2 tahun ini saya fokus di penjualannya. Bapak, ini saya kan mau bertanya tentang ikan hias glowfish ya Pak. Kalau untuk membudidaya ikan glowfish itu tekniknya apa saja ya Pak? Kalau budidaya, ini luas juga nih. Budidaya itu kan biasanya harus kita siapkan medianya yang utama. Media itu misalnya dari skala kecil ya, misalnya akuarium, kolam, bahkan sampai empang untuk skala besar. Selain itu kita harus siapkan sumber pakannya, misal pakan alam bisa berupa cacing. Selain media berarti kita kan harus mikir airnya gitu ya. Airnya itu memang harus sesuai dengan bertahannya ikan. Selanjutnya baru kita pilih indukan tuh. Biasanya yang sudah jadi indukan kalau usia glowfish itu sudah menjadi udah berusia sekitar 6 sampai 1 tahun. Itu jadi indukan. Nah, glowfish itu cara bertelurnya itu tidak seperti gapi. Telur itu di dalam terus dikeluarin udah bentuk berayak ya. Tapi kalau glowfish itu dari telur dia sudah laki perempuan itu berjodoh, dia kawin, dia terus keluarin telur di sela-sela, bisa dari pohon, bisa dari media semacam selip-selipan genteng atau segala macam. Nah setelah itu diangkat, ditunggu berapa hari dia akan netes. Nah itulah namanya buayak gitu loh. Kalau untuk makanannya kan seperti yang Bapak bilang kayak cacing ya Pak. Nah, selain itu ada lagi nggak Pak makanan yang dibutuhkan untuk ikan glowfish? Awal pertama makannya kudu air. Sampai 3 minggu dirubah menjadi cacing sutra. Sekian 1 bulan disortir, yang mana yang besar yang kecil.
Terus lari sampai usia 3 bulan masih cacing. Nah 4 bulan, 5 bulan bisa cacing, bisa pelet. Baru bisa dijual gitu ya. Nah itu dijual biasanya bisa untuk skala besar di pengumpul, bisa langsung ke pedagang. Itu budidayanya ya. Kalau untuk bahan-bahan yang diperlukan biar ikan glowfish itu terawat gimana Pak? Tadi kan saya udah ceritain di awal, berarti media kita harus penuhi. Kedua, kualitas air. Ketiga, sumber pakannya yang harus tersedia. Keempat ya sering kita kontrol gitu. Sekian hari kita kurangi air, tambah air gitu ya. Minimal biasanya kalau di akuarium kan 5 hari sekali, kalau di kolam bisa disesuaikan dengan kondisi ikannya sehat apa enggak. Kalau di empang ya sampai besar gitu loh. Berarti harus sering dijaga ya Pak? Ya, Oke. miara ikan itu seperti miara bayi, jadi nggak bisa ditinggal karena kena penyakit aja itu udah habis semua gitu. Terus kalau untuk alat-alat yang digunakan biar ikan tersebut tetap bertahan hidup apa Pak? Udah tadi alat-alatnya bisa mulai dari aerator, kalau di akuarium aerator dan filter gitu loh, selain akuarium medianya. Fungsinya harus kontrol air, pH-nya, terus kejernihannya, sampai kecocokannya di media tempatnya gitu. Nah, kalau untuk modalnya nih Pak buat budidaya ikan glowfish kira-kira berapa? Nggak tentu tuh, modal itu tergantung kita mau main di skala apa. Skala besar-besaran tentunya kan harus punya empang, makin menengah ya kolam, skala rumahan bisa akuarium. Kita mau main produksi berapa ribu nih per bulan misalnya, atau cukup sekedar 500-an per minggu misalnya, 500 ekor ya untuk siap jual, atau yang sekolah empang puluhan ribu. Nah itu disesuaikan dengan lokasi tempat di mana budidayanya itu gitu. Untuk membudidaya ikan glowfish ini kira-kira Bapak butuh berapa orang? Nah kembali lagi, kalau skala perumahan cukup 1 orang. Misalnya dia akan merawat ikan mulai dari pemijahan gitu ya, terus sampai dengan pembesaran berayak, terus pembesaran ukuran jual, sampai dengan siap jual. Tapi kalau skala besar ya tergantung. Kalau di empang ya 2-3 orang karena harus nyari pakannya segala macam gitu. Kalau per kilo atau per ekor itu ikan glowfish biasanya dijual dengan harga berapa Pak? Nah, awalnya glowfish itu booming ya. Pada saat booming untuk glowfish ukuran S saja itu berkisar antara 20 sampai 30 waktu booming pertama. Tapi lama-lamaan kesini harga glowfish ukuran S gitu ya, sekitar harganya 800 sampai 1.000 rupiah. Tapi untuk ukuran M bisa 1.000 sampai 12.000, 1.000 sampai 1.200. Ukuran L, 1.200 sampai 1.500. Berarti bervariasi ya Pak? Variasi. Kalau untuk targetnya, kira-kira penjualan target glowfish ini target pasarnya siapa Pak? Untuk glowfish targetnya seluruh segmen, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa, karena kecantikannya glowfish warna-warni itu gitu loh. Nah untuk potensi jualnya ya, saya misalnya gitu ya, itu masih untuk satu pedagang yang pengecer lah, kios gitu ya, sebulan itu bisa ya masih habis lah untuk sekitar 500 sampai 1.000 ekor tiap pedagang. Jadi kalau jumlahnya ada pedagang se-Bekasi misalnya 40 ya kali aja begitu loh, 40 kali 1.000 ekor gitu loh sebulan tuh. Oke, itu dia penjelasan yang diberikan oleh Bapak Purwantio, Haji Purwantio. Ya.
Oke, sekian dari saya dan juga Bapak Haji Purwantyo. Terima kasih.